Oke, langsung aja deh di tanggal 20 September tahun 2025 ya, masih update lagi nih teman-teman. Mumpung di hari Sabtu, jadi saya full ke edukasi sosialisasi mengenai bantuan sosial ya. Karena memang ada beberapa juga yang membuat saya jadi pertanyaan juga. Teman-teman mendapatkan informasi mungkin dari video-video yang sudah dibagikan di beberapa media sosial mengenai bantuan sosial yang beras akan berlanjut. Oke, kalau itu masih bisa saya pahami ya, mudah-mudahan aja bisa segera disalurkan untuk alokasi kalau nggak salah Oktober Novembernya 2 bulan. Jadi kalau misalkan dibutuhkan ataupun anggarannya sesuai dan di akhir tahun ini ada anggarannya untuk menambahkan minyak 2 liter, kemungkinan juga akan ada bantuan tambahan yaitu minyak 2 liter. Kalau yang untuk Rp300.000 saya cari-cari ini teman-teman, saya pribadi jujur belum mendapatkan sebuah informasi yang saya katakan valid dan saya yakini benar. Belum mendapatkan seperti itu yang akan ada bantuan tambahan Rp300.000, akan ada bantuan penebalan sebesar Rp300.000. Saya belum mendapatkan info yang valid seperti itu ya. Saya cari-cari belum mendapatkan. Itu jadi pertanyaan pribadi saya, bener apa enggak sih? Kalau menurut saya sih saya belum bisa jawab seperti itu atau belum bisa memastikan hal seperti itu sekarang teman-teman. Karena saya masih mencari informasinya dan kebenarannya tuh. Tapi di video kali ini yang akan saya sampaikan itu mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Sosial. Untuk sementara ini tentu bagi yang memang sudah kita ketahui benar-benar bermain judol tidak akan bisa menerima bansos lagi. Kecuali memang bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Itu pun harus melakukan reaktivasi, harus melakukan daftar ulang lewat desa, kelurahan, atau lewat aplikasi yang sudah kami siapkan bekerja sama dengan Dinsos setempat. Dan videonya sudah saya lihat semalam sebelum saya tidur sebetulnya. Dini hari teman-teman ya. Di konferensi persnya Bapak Menteri Sosial Saifullah Yusuf ataupun Gus Ipul ataupun Gus Men ya. Mengenai beberapa teman-teman yang bantuannya tidak cair di tahap 3 ini karena terindikasi ataupun kegunaannya ataupun bantuannya itu tidak diperuntukkan sesuai dengan kegunaannya, ataupun teman-teman dulunya itu maraknya itu karena terdetek data-data baik kependudukannya, baik nomor rekeningnya dan lain sebagainya itu terindikasi judol. Dan memang teman-teman menanyakan bagaimana cara mengatasinya, apakah nanti bisa dapat lagi bantuan sosialnya. Kalau bantuan sosial kita katakan itu tidak bisa menjadi jaminan ketika teman-teman itu tidak cair dan mengusulkan akan cair lagi. Kembali lagi, bantuan sosial teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bagaimana caranya menanyakan agar statusnya itu atau menyanggah agar tidak sesuai nih, saya dan anggota keluarga saya ini tidak terlibat judol. Mungkin hanya korban ataupun data-datanya disalahgunakan oleh beberapa oknum yang nggak tahu oknumnya itu siapa. Bisa juga di anggota rumah tangganya tapi tidak sepengetahuan sama si penerima bansosnya, bisa jadi seperti itu. Ataupun sama oknum yang lainnya juga bisa jadi seperti itu. Kalau misalkan teman-teman tidak merasa dan masuk ke dalam desil 1, desil 2, masuk ke dalam, mohon maaf, fakir miskin dan keluarga miskin yang perlu mendapatkan bantuan sosial tapi terdetek judol dan teman-teman tidak merasa cara menyanggahnya itu, Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah mengeluarkan solusinya. Dan di awal video tadi juga saya sudah sampaikan ataupun Pak Mensos juga sudah mengatakan reaktivasi kembali ya, usulkan ataupun reaktivasi kembali, menyanggah, gampangnya seperti itu. Ya tentunya dibuktikan dengan bukti-bukti ataupun surat-surat ataupun keterangan lainnya yang mendukung bahwa teman-teman itu tidak terlibat. Teman-teman itu hanya jadi korban gitu. Korban sama oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menyalahgunakan data teman-teman. Makanya teman-teman bisa reaktif kembali. Reaktifnya teman-teman bisa konsultasikan sama pendamping sosial PKH. Karena nanti ada beberapa dokumen pendukung yang harus dilampirkan untuk menyanggah ataupun untuk mereaktivasi kembali bantuan sosial yang terkena judol tersebut. Kalau nggak salah nanti ada surat pernyataan tuh teman-teman ya. Kalau yang saya baca sih seperti itu. Maka tanyakan ke pendamping sosial PKH ya, minta tolong bantuannya, bisa juga reaktif kembalinya itu melalui pemerintah daerah setempat. Seperti itu, karena itu instruksinya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Semoga saja nanti teman-teman ketika misalkan nanti ada ground check ulang, ada survei ulang, terus pembuktiannya itu sesuai bahwa teman-teman itu tidak tidak terlibat judol, tapi teman-teman itu
karena korban aja seperti itu sama oknum, ya mudah-mudahan bantuan sosialnya bisa aktif kembali. Caranya seperti itu ya teman-teman ya. Langkahnya seperti itu, bisa direaktivasi kembali untuk pengusulan bantuan sosialnya, tentunya didukung dengan pendukung ataupun dokumen-dokumen yang mendukungnya. Dan itu mungkin serinya kali ini teman-teman mengenai terindikasi judol yang bansosnya sudah tidak cair, dan cara pengajuan ataupun penyanggahannya seperti apa sudah saya jelaskan teman-teman ya. Semoga nanti bantuannya bermanfaat, semoga nanti teman-teman yang terindikasi judol tapi tidak pernah melakukannya, termasuk dalam korban sama oknum tuh, semoga nanti datanya bisa betul kembali, datanya nanti bisa normal kembali, dan bantuannya tetap cair kembali. Tapi kembali lagi, sifatnya bantuan sosial itu hanya membantu, bukan untuk selamanya, bukan untuk warisan juga, tapi suatu saat bisa berakhir ya. Apalagi bantuan sosial sekarang ada batasannya, cukup 5 tahun saja. Bantuan sosial itu sementara, sedangkan berdaya itu selamanya. Jangan lupa follow.